Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kabarnya, indah. Tuhan beserta saudara. Nah, malam ini saudara, kita akan merenungkan satu tema yang sangat luar biasa hari ini. Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, kita awali lebih dulu di dalam renungan kita, persekutuan kita, renungan malam kita saat ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 383 bait yang pertama. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau dari kekal sampai kekal, dan kami hampiri di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang malam hari ini sungguh Engkau Yesus yang menyembuhkan kami. Karena itu Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, supaya kami juga boleh menerima penyembuhan itu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Cukup panjang tapi saya baca semuanya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun
yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saya juga akan berbagi pengalaman yang indah tentang Mara dan Elim ini. Israel sudah menyeberangi laut Tiberau. Di laut itu Tuhan menyelamatkan Israel, dan di laut itu seluruh tentara Mesir mati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tentu ya dan amin. Kalau kita baca di dalam Keluaran 14, nyata di sana, bangsa Mesir yang hari ini kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan di ayat 25 jelas di sana, bangsa Mesir mengakui Tuhanlah yang berperang melawan kita. Karena itu mari kita pergi. Kita terseok-seok, kita kalah. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak peka dengan pengalaman itu. Ketika mereka berangkat setelah menyeberangi laut Tiberau, berjalan di padang gurun Syur itu 3 hari 3 malam, dia tidak mendapatkan air, dia marah luar biasa. Apalagi ketika sampai di Mara, Mara itu artinya pahit, karena itu dia mendapatkan sumur di situ, airnya pahit. Sudah lelah, 3 hari 3 malam berjalan, tidak ada air untuk minum, bekalnya habis, sampai di tempat di mana ada sumur ternyata airnya pahit. Mereka kemudian marah-marah dan memarahi Musa, memarahi Tuhan. Tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, ambillah itu kayu, lemparkanlah. Maka kemudian dilemparkan kayu itu ke dalam sumur itu, dan sumur itu berubah. Dari airnya yang pahit, Mara, diubah menjadi manis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka puas minum dengan air yang tadinya pahit sekarang menjadi manis itu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian dia kemah di dekat mata air yang luar biasa, yaitu di Elim. Di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Saudara-saudara, saya menyaksikan dua-duanya. Di Mara masih ada sumur di situ, yang memang saya lihat batu-batunya juga batu-batu yang boleh dikatakan batu-batu sudah ribuan tahun umurnya, nampak, namun airnya tinggal sedikit. Dan kemudian setelah melanjutkan perjalanan beberapa saat, sampailah di situ ada 12 mata air di Elim. Dan dicoba berhenti sejenak di situ melihat, menghitung pohon kurma itu masih tetap 70 sampai hari ini. Dan menurut tour guide-nya bahwa ternyata kurma itu ya segitu terus tingginya, ya jumlahnya segitu, nggak pernah berkurang. Mungkin kalau kurang mati satu, hidup lagi satu, mungkin itulah mujizat Tuhan. Sampai hari ini masih ada 70 pohon kurma di situ dan 12 mata air. Nah, Israel kemah di situ. Disitulah Tuhan menyembuhkan kelelahan Israel. Disitulah Tuhan kemudian mengurapi Israel dengan kekuatan kesehatan yang penuh. Dan Tuhan mengingatkan Israel, berseru kepada Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, tetapi kemudian dipisahkan oleh Laut Tiberau, dan disitulah kemudian Israel merasakan kelegaan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Siapa yang mengejar-ngejar kita hari ini?
Tidak ada. Tapi ada sesuatu. Saya dan saudara hari ini dikejar-kejar oleh virus corona, oleh virus COVID-19. Tetapi ingat, sama seperti Israel yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan disembuhkan oleh Tuhan kelelahnya dengan mata air yang pahit menjadi manis karena mujizat Tuhan, dan kemudian dibawa ke 12 mata air di situ, dan di situ ada pohon kurma yang berbuah luar biasa. Demikian juga kita. Hari ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan tetapi mengejar-ngejar kita, yakni corona, COVID-19. Pahit, tetapi yakinlah ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka dari yang pahit itu, yang sekarang sedang mengejar, itu akan berubah menjadi manis, menjadi indah pada kita. Karena itu jangan kita lupa untuk berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menyembuhkan. Sekalipun kita berhadapan dengan virus corona, tapi yakinlah bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Mari saudara, kita terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kesembuhan kita. Bagaimana caranya hari ini Tuhan memberikan kesembuhan? Supaya kita bisa memutus mata rantai. Kalau Tuhan memutus mata rantai Fir'aun dengan memisahkan Israel dengan Fir'aun dengan Laut Tiberau, apa yang sekarang kita dipakai oleh Tuhan untuk memisahkan kita dari corona? Taati himbauan pemerintah. Pemerintah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan kita dari virus corona. Kalau taati, tetap kita pakai masker. Ini yang harus kita lakukan. Kita bawa hand sanitizer, cuci tangan setiap saat. Kita bisa menjaga jarak kita satu dengan yang lain. Kita tidak berkerumun, tidak berdesak-desakan. Tetapi kita, mari kita mengurangi persentase kepergian kita. Ya. Kalau memang tidak perlu, tidak usah jalan-jalan, nggak usah pergi. Tidak usah mengada-ada untuk pergi. Tidak usah menjadwalkan. Tapi kecuali kalau memang perlu harus pergi. Tetapi tetap dengan perlindungan diri yang kuat. Lalu apa cukup? Tidak, masih ada dua lagi. Makanlah yang cukup sehingga badan kita kuat, imun kita kuat, dan berpikirlah yang positif, bersyukur kepada Tuhan, berserah kepada. Kenapa? Karena Tuhan yang menyembuhkan. Maka niscaya kita akan dipisahkan dengan virus corona. Jadi saudara, jelas, kalau dulu Tuhan memisahkan Israel dengan Fir'aun itu melalui Laut Tiberau yang begitu luar biasa dipisah, sekarang kita akan dipisahkan dengan corona kalau kita mau menjaga kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya kesembuhan, punya berkat. Ingat, Tuhan yang menyembuhkan. Berserulah terus kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami senantiasa berseru kepadamu, karena Engkau yang punya berkat, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Malam hari ini Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, anak-anak kami semuanya dalam perlindungan Tuhan. Jagai kami dari keganasan virus corona. Pisahkan kami dari kejaran virus corona Tuhan. Dan berikan kami kemampuan untuk setia mematuhi himbauan pemerintah dengan tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri dengan Kidung Jemaat 383 bait yang kedua.
Kalian cari yang berdosa, cari di kampung. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Allah Bapa dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati. Amin.